warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fadil Agifai Pratikno, biasa dipanggil Algi. Saya merupakan teknisi elektromedis terampil di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang. Pada kesempatan saat ini, saya akan membuat video monolog bertemakan Aku, Smart ASN, dan Instansiku sebagai bentuk refleksi seorang ASN dalam mendukung pelayanan kesehatan yang bermutu dan bertanggung jawab. Berada di Palembang, Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang atau BLKM Palembang, sebelumnya dikenal sebagai BTKLPP kelas 1 Palembang, didirikan pada tahun 2000. Pendirian balai ini merupakan hasil prakarsa Dr. Nyoman Kandun bersama Atrisman bersama Amar Muntaha. Pada tahun 2024, BTKLPP kelas 1 Palembang resmi berganti nama menjadi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang, sejalan dengan perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, pada tahun 2025, BLKM Palembang berada di bawah Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas dengan mendukung layanan kesehatan primer dan komunitas. Balai Labkesmas Palembang mempunyai tugas pokok diantaranya guna menyelenggarakan tugas pokok tersebut. Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang mempunyai 14 fungsi, di antaranya berikut visi misi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang. Struktur organisasi Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang. Balai ini dipimpin oleh pelaksana tugas Kepala Balai Rahmadi Sularso dengan dukungan Kasubag Administrasi Umum. Pelaksanaan tugas didukung oleh tim kerja yang meliputi koordinator program layanan, koordinator surveillance penyakit dan KLB, serta koordinator mutu, penguatan SDM dan kemitraan. Selain itu, berbagai instalasi teknis turut mendukung layanan, sehingga Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Palembang senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan laboratorium yang bermutu dan berorientasi pada masyarakat. Saya menjabat sebagai teknisi elektromedis terampil di BLKM Palembang yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan elektromedik guna menjamin keamanan, keandalan, dan mutu alat kesehatan sesuai standar peraturan perundang-undangan. Tugas pokok dan fungsi mengacu pada Permenkes nomor 65 tahun 2016. Tugas pokok dan fungsi elektromedis meliputi pengelolaan dan pelayanan teknis alat kesehatan yang dalam pelaksanaannya di BLKM Palembang mencakup 1. Melaksanakan kalibrasi dan pengujian alat sanitarian kit dan peralatan laboratorium. 2. Melakukan pemeriksaan, pemeliharaan, dan pengendalian kelayakan fungsi alat kesehatan. 3. Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana elektromedik. 4. Menyusun dan mengelola dokumen teknis dan administrasi. 5. Berkoordinasi dengan tenaga kesehatan, petugas laboratorium, dan pemangku kepentingan terkait dalam mendukung kelancaran pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, saya memastikan bahwa alat kesehatan dan laboratorium yang digunakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan berada dalam kondisi andal, aman, dan sesuai standar. Jenis layanan yang saya akan berikan meliputi 1. Kalibrasi alat medis dan laboratorium. 2. Pengecekan teknis, serta dukungan sarana prasarana penunjang pelayanan laboratorium seperti pengecekan alat yang digunakan. Standar layanan yang harus saya capai di antara lain adalah sebagai elektromedis terampil di BLKM Palembang. Standar layanan yang harus saya capai adalah menjamin keselamatan kelayakan fungsi dan akurasi alat sanitarian kit, alat laboratorium, serta sarana prasarana melalui pelayanan kalibrasi, pengujian, pemeliharaan dan pengelolaan alat sesuai SOP, standar mutu, dan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan pelayanan yang akuntabel, profesional, dan berorientasi pada pengguna layanan. Kontribusi terhadap tujuan instansi. Dalam mendukung pencapaian tujuan BLKM Palembang, saya berupaya untuk menjamin mutu dan keakuratan alat kesehatan, mencegah risiko kesalahan hasil pemeriksaan akibat alat yang tidak terkalibrasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan laboratorium kesehatan, menjaga sarana prasarana agar selalu siap digunakan. Saya menyadari bahwa keandalan alat kesehatan merupakan bagian penting dari keselamatan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan. Alasan memilih menjadi ASN karena saya ingin terlibat langsung dalam pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan. Sebagai ASN, saya memiliki kesempatan untuk mengabdikan kompetensi saya untuk masyarakat luas. Perspektif Smart ASN dan manajemen ASN. Sebagai Smart ASN, dalam Smart ASN ada 4 pilar dan 1 transformasi digital. Pertama adalah digital skill. Yang kedua adalah digital culture.
Yang ketiga adalah digital ethics. Yang terakhir adalah digital safety. Maka dari itu, saya dituntut untuk bekerja dengan integritas dan profesionalisme, terus meningkatkan kompetensi teknis dan pengetahuan alat kesehatan, mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi elektromedis. Terakhir adalah memberikan pelayanan yang ramah, responsif, dan akuntabel. Dari perspektif manajemen ASN, fungsi ASN terbagi menjadi 3. Pelaksana kebijakan publik, yang kedua adalah pelayan publik, yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Hal yang perlu ditingkatkan adalah pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan, penerapan sistem kerja berbasis kinerja dan mutu, penguatan budaya kerja yang berorientasi pelayanan publik. Sebagai penutup, saya percaya bahwa ASN yang profesional, kompeten, dan berorientasi mutu merupakan kunci dalam mendukung pelayanan kesehatan yang aman dan terpercaya. Demikian monolog singkat yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.